Teman-teman, ada sesuatu yang besar sedang bergerak diam-diam di balik layar PSSI. Setelah kedatangan Timur Kapadze bikin heboh, kini muncul nama baru yang bikin seluruh publik sepak bola Indonesia nahan napas. Sosok ini bukan hanya pelatih top Eropa, tapi juga punya darah Indonesia yang sangat kuat. Siapa dia? Dan kenapa semua tanda seperti mengarah ke satu orang? Setelah kedatangan Timur Kapadze yang sempat membuat publik bertanya-tanya, PSSI justru menyalakan kejutan baru. Ketika semua orang masih sibuk berspekulasi soal masa depan timnas, para elit PSSI tiba-tiba terbang ke Eropa. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bertemu langsung dengan kandidat pelatih baru Garuda. Langkah mendadak ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya sosok yang sedang diburu PSSI? Dari sekian nama, satu figur mencuat lebih kuat daripada yang lain, Giovanni van Bronckhorst. Dan alasan kemunculan nama ini bukan main-main. Van Bronckhorst bukan sekadar pelatih berkelas Eropa. Ia punya connection mendalam dengan Indonesia. Bukan hanya darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, tapi juga hubungan keluarga yang masih sangat dekat dengan tanah air. Bahkan kedua orang tuanya baru saja pulang kampung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Di sisi lain, pemain diaspora seperti Eliano dan He dikabarkan menyambut positif rumor ini. Mereka tahu, jika Van Bronckhorst memegang kendali, gaya bermain Indonesia bisa berubah total. Lebih agresif, lebih berani, lebih disiplin, lebih modern. Seolah angin besar memang sedang bergerak menuju timnas Indonesia. Sementara itu, delegasi khusus PSSI dipimpin oleh dua figur penting, Sumarji dan Alexander Zwiers, dua orang yang sangat berperan dalam proyek pengembangan sepak bola nasional. Fakta bahwa mereka ikut terbang, tandanya misi ini bukan misi biasa. PSSI ingin memastikan bahwa pelatih baru untuk memimpin era 2026 adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi kalender tahun 2026 super padat. FIFA Matchday, FIFA Series, dan ASEAN Cup hadir beruntun seperti maraton tanpa jeda. Di antara 5 kandidat yang masuk radar, 4 diantaranya berasal dari Eropa. Ini bukan kebetulan. PSSI sedang membangun roadmap sepak bola modern, dan Eropa dianggap paling cocok dengan arah pembangunan tersebut. Sementara rumor Timur Kapadze perlahan meredup dan diprediksi lebih cocok untuk timnas U22, nama Van Bronckhorst justru makin bersinar. Pernyataan halus dari Sumarji yang menyebut bahwa pelatih baru masih terikat kontrak semakin memperkuat dugaan. Dan kebetulan sekali, Van Bronckhorst saat ini adalah asisten pelatih Liverpool, klub yang sedang goyah setelah rentetan hasil buruk. Jika kursi manajer Liverpool goyang, stafnya ikut bergeser, dan disitulah celah waktu PSSI terbuka. Selain itu, Van Bronckhorst lahir dan berkembang dalam sistem sepak bola Belanda, sistem yang sama melahirkan banyak pemain diaspora Indonesia. Ia bahkan pernah melatih Kelvin Verdonk dan Kevin Dix. Artinya, ia sudah terbiasa berhadapan dengan pemain dengan karakter serupa. Yang makin menarik, hubungan Indonesia-Belanda lewat KNVB dan PSSI makin kuat sejak kerja sama besar pada 2025, seolah jalannya sudah lama dipersiapkan. Belum selesai. Orang tua Van Bronckhorst, Victor dan Francine bukan hanya datang ke Indonesia, tapi terlihat menonton Liga 1, berbicara dengan pemain diaspora, bahkan masih fasih berbahasa Indonesia. Beberapa hari lalu, video viral memperlihatkan ayahnya berlatih bola bersama anak-anak di Maluku, ditemani legenda Belanda Indonesia Josef Tahamata. Ini bukan hal biasa, semua potongan puzzle seperti saling menyambung. Mulai dari perjalanan Exco ke Eropa, tekanan di Liverpool, romansa hubungan Indonesia-Belanda, kedatangan keluarga Van Bronckhorst, hingga kode-kode kecil dari internal PSSI, semuanya mengarah ke satu titik. Tahun 2026 bisa menjadi era baru timnas Indonesia, dipimpin pelatih berdarah Maluku yang sudah melanglang buana di Eropa. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Giovanni Van Bronckhorst siap kembali ke akar keluarganya dan memimpin Garuda? Kalau kamu adalah orang yang nunggu era baru timnas Indonesia, tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia.